Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan sedikit tentang materi data and signal pada mata kuliah komunikasi data. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Firyani Afrida dengan NIM 182904-2013 dari kelas PTIKA 18. Adapun pengertian dari analog dan digital. Di sini analog adalah sebutan dari sebuah signal yang mempunyai bentuk gelombang dengan cara kerja yang berkelanjutan. Signal analog membawa informasi data dengan mengubah karakteristik gelombang. Parameter yang digunakan yaitu amplitudo dan frekuensi. Sedangkan pengertian dari digital adalah signal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan secara mendadak atau tiba-tiba dengan perubahan yang memiliki besaran 0 dan 1. Adapun perbedaan analog dan digital. Yang pertama yaitu digital lebih cepat. Artinya di sini digital memiliki kecepatan transfer yang lebih cepat dibandingkan dengan analog. Yang kedua yaitu analog lebih sensitif. Artinya di sini sistem analog lebih rentan terhadap berbagai macam gangguan sehingga dapat menyebabkan transaksi informasi terganggu. Yang ketiga yaitu digital lebih fleksibel. Artinya di sini sistem digital yang ditarankan akan lebih memiliki tingkat fleksibilitas tinggi sehingga memiliki fungsionalitas lebih banyak daripada sistem analog. Yang ketiga yaitu digital safe. Artinya di sini penggunaan sistem digital akan memudahkan proses penyimpanan informasi yang lebih ringkas daripada sistem analog. Yang ketiga, materi selanjutnya itu signal analog dan digital. Signal analog adalah sebuah kontinu signal untuk waktu yang berbeda. Fitur variabel dari signal adalah representasi dari berbagai waktu lain yang bervariasi jumlah, yaitu analog dengan signal yang berbeda-beda dalam waktu lain. Adapun ciri-ciri signal analog yang pertama yaitu transmisi efektif terjadi pada frekuensi tinggi. Yang kedua yaitu memungkinkan frekuensi division multiplexing. Sedangkan signal digital merupakan semua informasi digital memiliki sifat-sifat umum yang membedakannya dari metode komunikasi analog sinkronisasi. Dalam informasi digital yang disampaikan oleh simbol urutan yang diperintahkan. Adapun ciri-ciri dari signal digital yaitu yang pertama, mampu mengirimkan informasi dengan kecepatan cahaya tinggi. Yang kedua yaitu informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi. Yang ketiga yaitu dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar. Ada materi selanjutnya itu transmisi analog dan digital. Sistem transmisi menurut standar ANSI ada 3 yaitu yang pertama simple. Artinya sini signal ditransmisikan dalam satu arah saja. Stasiun yang satu bertindak sebagai pengirim dan yang lain sebagai penerima. Kedua yaitu hash duplex. Artinya di sini kedua stasiun dapat melakukan transmisi, tetapi hanya sekali waktu dalam satu waktu. Ketiga yaitu full duplex. Artinya kedua stasiun dapat melakukan transmisi secara simultan medium pembawa dalam dua arah pada waktu yang sama. Kedua istilah analog dan digital berhubungan dengan kontinu dan diskrit yang dalam komunikasi dapat dipakai dalam 3 konteks, yaitu yang pertama data. Data didefinisikan sebagai entitas yang mengandung arti. Yang kedua yaitu signaling atau pensignalan adalah tindakan penyebaran signal melalui medium yang sesuai. Yang ketiga yaitu transmission atau pentransmisian adalah komunikasi data dengan penyebaran dan pemrosesan signal. Materi selanjutnya itu data rate limit, batas kecepatan data. Hal yang penting yang perlu diperhatikan di dalam komunikasi data adalah mengirimkan data di dalam bit per sekon melalui kanal. Bila kita memberi bandwidth yang spesifik, maka kita bisa mendapatkan bitrate yang kita inginkan dengan meningkatkan jumlah tingkatan signal. Meskipun teorinya dapat demikian, namun pada praktik tidak begitu karena terdapat batasan limit. Kita
tidak bisa mendapatkan noiseless channel karena di dalam kernel selalu terdapat noise dan noisy channel. Linux memiliki formula yang disebut Shannon capacity untuk menentukan data rate tinggi untuk sebuah noise channel. Adapun kecepatan data rate tergantung pada 3 faktor. Yang pertama yaitu besarnya bandwidth yang tersedia, level signal yang akan digunakan, kualitas dari kanal atau terhadap besarnya noise. Materi selanjutnya performance, hal-hal yang mempengaruhi performance dalam komunikasi data. Yang pertama yaitu jumlah pengguna. Semakin banyak, yang kedua yaitu semakin banyak pengguna maka akan semakin lambat pemrosesan. Yang ketiga yaitu kecepatan transmisi. Yang terakhir yaitu jenis transmisi. Itulah materi singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.